Begini loh saudara, Kalimantan itu adalah paru-paru dunia nomor di dunia yang dilindungi langsung oleh PBB. Selain hutan Amazon dan Kongo. Itu. Jadi bila mana salah satunya itu dirusak, Panglima Pajaci mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan wilayah Kalimantan menjadi hutan tropis. Menurutnya, rencana itu sulit diterapkan. Ia lantas mencontohkan salah satu lokasi yang mustahil ditanami pohon. Lokasi itu ialah bekas pertambangan batu bara. Pasalnya, di sana sudah banyak lubang-lubang yang sulit untuk ditanami. Kalimantan, karena Kalimantan itu sejatinya paru-paru dunia. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan manusia yang akan datang berbondong-bondong, yang ramai, yang jumlahnya yang tidak terhitung, dengan skala yang besar, datang dari seluruh pelosok negeri, berbondong-bondong datang ke Kalimantan. Pertanyaan saya, apakah mampu hanya satu provinsi menampung dengan jumlah yang sangat besar? Tidak. Tentu dampak dari pembangunan IKN ini sangatlah besar. Dengan sendirinya dia terus merambah. Habislah hutan yang ada di Kalimantan Timur, itu pertama. Yang kedua, dengan generasi kita, sama seperti yang terjadi di Jakarta. Orang Betawi tersingkirkan. Begitu jugalah yang akan terjadi kepada anak cucu kita, generasi penerus kita. Itu loh saudara yang saya tolak. Jadi saya tuh jauh memikirkan dan memandang ke depan. Apalagi ini berkaitan dengan dunia, paru-paru dunia. Jadi saya hanya bukan bicara Dayaknya, tetapi dunia yang saya pikirkan. Nah, pabrik raksasa akan berdiri nih. Apa mampu ditampung hanya di areal pembangunan IKN? Kan tidak mampu. Nah, itu loh. Tidak mampu hanya ditampung oleh satu provinsi. Tentu dia akan menyebar ke seluruhnya, ke pelosok-pelosok negeri yang ada di Kalimantan ini. So, sekejap mata hutan kita habis, tanah hampah kita habis, air batu kita habis dikerok. Air yang dulunya jernih tidak akan kita lihat lagi. Kayu pohon yang sangat besar-besar yang kita siapkan untuk anak cucu kita, yang tinggal hanya sedikit yang kita perjuangkan, itu bakalan habis dengan gedung-gedung pencakar langit. Siapa yang diuntungkan? Tentu bukan anak cucu kita, para penguasa, para elit yang berkepentingan. Orang-orang kita tersingkirkan, tertindas, terjajah, termiskinkan, jadi pengemis di tanah airnya sendiri. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu, tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi, ya, ingat. Pak Presiden Jokowi ini yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu, sebatang kayu nih, di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak.
Apalagi mau menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresmek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu dijadikan hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik, motor-motor listrik, dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh. Nah, tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa. Seperti itu Pak Jokowi. Ya, ingat. Stop pembangunan IKN dan jangan pindahkan di Kalimantan. Bila mana itu dilanjutkan, seperti yang diketahui dunia, Kalimantan, hutan Kalimantan dilindungi oleh PBB. Ya, dunia yang melindungi. Pak Jokowi akan berurusan dengan PBB. Undang-undang PBB akan berlaku. Dunia yang akan mengadili Pak Jokowi. Sekian ratus negara Indo akan menuntut Pak Jokowi. Karena itu paru-paru dunia Kalimantan Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi ya. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Niat Pak Jokowi itu sangatlah bagus, baik, mulia. Tapi kita harus pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Karena seperti yang kita ketahui, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Saya menolak IKN demi menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan kepentingan pribadi saya, bukan untuk perut saya, bukan saya dibayar, bukan saya digaji, bukan saya disuruh, tetapi dengan resahnya masyarakat saya yang kecil, ini loh isi hatinya yang saya sampaikan. Dari rakyat jelata menolak. Kenapa? Selama ini orang-orang kami Dayak sangat tergantung pada alam. Bergantung pada alam. Mencari nafkah pun di hutan. Hasil alam yang dimanfaatkan, yang digunakan, nyari ikan di sungai, di bukit-bukit, dapat kami jual, kami belanjakan, beli sayur micin, garam, beras, menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka. Seperti itu Pak Jokowi, seperti yang Pak Jokowi ketahui. Jadi jelas ya Pak Jokowi, Pak Presiden. Jadi jelas Pak Presiden Jokowi. Inilah alasan saya menolak. Saya bukan mengkritik kebijakan Pak Jokowi, memprotes kebijakan Pak Jokowi. Kebijakan Pak Jokowi itu, niat Pak Jokowi saya tahu baik, mulia. Tapi kami tidak butuh itu IKN. Biarkan alam kami hijau. Biarkan kami tergantung pada alam. Dan satu pesan saya untuk Pak Presiden, langsung dari rakyat jelata, bangun
jalan-jalan kami yang ada di Kalimantan. Kasihan Pak Jokowi, anak-anak kami itu susah sekolah, berpayak-payak, mau belanja ke pasar itu susah, mobil sampai terbenam dalam lumpur, dalam lucak. Bayangkan sampai nginap-nginap di jalan untuk belanja, untuk beli sembakau. Itu sampai kepala itu berlumpur-lumpur, muka berlumpur-lumpur itu Pak Jokowi ya. Jadi stoplah itu KN. Lebih baik anggarannya itu dibangunkan untuk membangun daerah-daerah yang belum masih ada akses jalannya, yang belum ada penerangannya, yang belum terbangun, dan yang belum dapat dijangkau oleh komunikasi. Itu cara yang benar Pak Jokowi. Jadi IKN itu tidak begitu penting bagi kami. Terima kasih. Sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, adil seadil-adilnya. Curamin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Arus. Agi hidup agi mansengat, agi hidup agi ngelawan, agi hidup agi melawan. Lawan ketidakadilan dan tuntut kebenaran. Biar langit ini runtuh, bergetar, bumi ini bergetar, berkuyuh. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.